Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kembali kita melanjutkan kitab Syarhu Hilyati Talibil Ilmi. Sebelum kita bacakan lanjutan yang bahagian keempat, imam kita tadi membacakan surat Al-Qari'ah, full satu surat. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal Qari'ah, dan tahukah kamu apa itu hari kiamat? 3 kali disebutkan tentang Al-Qari'ah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kondisi yang terjadi pada hari kiamat itu. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Yaum, pada hari itu. Yakunun nas adalah manusia. Kal farash, sebahagian tafsir menyebutkan al-jarad, belalang. Sebahagian menyebutkan hewan kecil yang biasa datang di malam hari, di mana ada lampu, di situ dia berkumpul, lalu berjatuhan sayap-sayapnya. Laron. Yauma yakunun nas, pada hari itu adalah manusia kal farash, seperti belalang atau laron, al-mabsus, yang berterbangan. Wa takunul jibal, dan adalah gunung-gunung kal'ihni, seperti kapas. Al-manfush, dihambur-hamburkan. Kita tahu bagaimana kekuatan dan kokohnya gunung, namun dahsyatnya hari kiamat, ternyata gunung itu bagaikan tidak ada daya, dihambur-hamburkan seperti kapas. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Tapi yang menjadi inti adalah ada 2 golongan dalam surat ini yang Allah sebutkan. Semoga kita masuk golongan yang terbaik. Fa amma man thaqulat mawazinu, maka adapun orang yang berat timbangannya, ai hasanatuhu, berat timbangan kebaikannya semasa hidup di dunia, kebaikannya mengalahkan kesalahannya semasa di dunia, maka orang seperti ini, kelompok yang ini Allah sebutkan fahuwa fi 'ishatin radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang disukai, diridhai. Sebaliknya kelompok yang kedua, wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, setelah ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata kesalahannya semasa di dunia lebih dominan, dosanya lebih banyak daripada pahala yang ia kumpulkan semasa hidup. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan fa ummuhu hawiyah. Ummun, ibu.
Kenapa dikatakan ummun? Karena ibu itu biasa tempat kembalinya anak-anak. Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Allah bertanya, wa ma adraka ma hiya? Tahukah kamu apa itu hawiyah? Apa itu hawiyah? Narun hamiyah, neraka yang menyala-nyala. Itulah yang Allah siapkan kepada kelompok yang kebaikannya lebih sedikit dibandingkan dengan kesalahan-kesalahannya. Beruntunglah hamba-hamba Allah yang masuk kelompok yang pertama. Saqulat mawazinuhu, lebih berat kebaikannya dibandingkan dengan keburukannya. Ditimbang pahala puasanya, solatnya, zakatnya, hajinya, sedekah, puasa sunat, solat sunat, sedekah sunat, umrah sunat, haji sunat, dihitung-hitung semua. Karena semua kebaikan kita Allah akan berikan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarahu. Siapa yang melakukan kebaikan, sekecil apapun dia akan lihat kebaikan itu. Begitu pula sebaliknya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarahu. Siapa yang melakukan keburukan, sekecil apapun ia, tidak akan luput. Semua dia lihat nanti. Dia cubit orang dengan sengaja, sakit hati orang, itu masuk dalam catatannya. Mungkin semasa hidup dia sudah lupa dengan kejahatannya itu. Tetapi dalam tulisan Allah, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ditinggalkan yang besar dan yang kecil, kecuali semuanya tercatat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan yang dilafadzkan oleh manusia kecuali semua itu tercatat oleh atid. Semua, tidak ada yang terbebas. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita hisab diri kita, kita hitung-hitung mana lebih banyak hari ini kebaikan yang kita lakukan daripada keburukan. Sebelum kita tidur kita hitung. Karena biasa para pedagang-pedagang untuk melanjutkan dagangannya, dia mengetahui rugi atau untungnya setelah dilakukan hisab, setelah dilakukan adanya kalkulasi. Dikeluarkan modal sekian, berapa keuntungan, untung atau rugi. Tidak mungkinlah seorang pedagang itu melanjutkan perdagangannya kalau hari-hari dia mendapatkan kerugian. Dia akan melanjutkan terus perdagangannya jika ia tahu dalam berdagang itu ada keuntungan. Demikian semestinya semua kita hamba-hamba Allah sebelum melanjutkan hari esok. Apakah kita berkeinginan untuk lanjut hidup atau tidak? Maka kita hisab. Kira-kira jika Allah wafatkan kita malam ini, siapkah kita? Kalaulah datang seorang tamu ke rumah kita, tamu yang agung, tidak ada persiapan, rumah berantakan, persediaan makan tak ada, minuman tak ada, tidak ada yang bisa menservis, maka gundah gulana kita, khawatir datangnya tamu itu. Jikalau kematian itu datang malam ini, apa yang kita rasakan? Orang yang siap dengan kedatangan tamu, dia sediakan makanan, minuman, tempat yang layak untuk tamu, maka dia senang tamu itu datang ke rumahnya. Tidak ada gundah gulana. Demikianlah hamba-hamba Allah yang sudah siap. Siap dengan menghadapi kematian. Dia tidak takut. Dan kesiapan itu bisa dirasakan semasa hidup kita di dunia.
Semenjak Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita dari tidur dari pagi, ada yang bangun jam 5, jam 4 mungkin, ada mungkin lebih awal lagi, sampai kita tidur nanti. 24 jam Allah berikan umur, kemana itu? In khairan fa khair. Jikalah kita tanam hari ini kebaikan, berbahagialah akan mendapatkan kebaikan. Jika kita menanam keburukan, fasyar, maka dia akan tuai, dia akan panen keburukan itu, na'udzubillah. Sedang jemaah sekalian, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu selalu berpesan, hisablah diri kalian sebelum nanti dihisab di akhirat. Siapa yang biasa menghisab dirinya semasa di dunia, maka akan ringanlah hisabannya di akhirat. Dan siapa yang lupa hisabnya di dunia, akan beratlah hisabnya di akhirat. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum Allah memanggil kita, maka persiapan-persiapan untuk kebaikan itu telah kita mulai hari ini dan hari-hari sebelumnya.